Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dalam pembahasan soal tryout TKAD IPA paket A Kabupaten Bantul. Oke, nomor 1. Hubungan kekerabatan dapat diketahui dengan melihat ciri-ciri yang sama pada suatu jenis tumbuhan. Semakin banyak persamaan ciri dari suatu tumbuhan, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Oke, dari 4 pilihan ini, tumbuhan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah ini yang A. Kenapa? Karena mereka sama-sama sama-sama batangnya tidak bercabang. Cenderungnya tidak bercabang ya. Batang tidak bercabang. Kemudian tulang daunnya sama-sama menyirip. Nah, mereka ini kan yang satu pohon kelapa, yang satunya lagi kayak pohon kurma ya. Mereka berasal dari famili Arecaceae. Yaitu keluarga palem-paleman. Gitu ya. Nomor 2, kesimpulan yang benar tentang proses pembuatan tempe tersebut adalah langkah 1, 2, 3 merupakan perubahan fisika. 1. Rebus biji kedelai yang sudah bersih selama 30 menit. 2. Kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Lah, ini hingga menghasilkan kondisi asam ini kan berarti kan terjadi perubahan kimia ya. Berarti pernyataan 1 tidak, 2 tidak. Pernyataan 3, langkah 2, 4, 7 merupakan perubahan kimia. 4 kita cek. Keping kedelai dicuci dan dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak. Iya, sebenarnya kalau penanakan pemasakan suatu bahan apalagi protein itu kan nanti akan terjadi denaturasi protein ya. Proteinnya akan ibaratnya kayak mengeras gitu kan. Misalnya telur yang tadinya cair dimasak dia akan menjadi keras, itu namanya denaturasi protein. Nah, itu merupakan salah satu perubahan kimia. Kemudian 7 kita cek peram semalaman tusuk dengan lidi. Ya, ini ada proses untuk fermentasi. Kemudian langkah 2, 7, 8 merupakan perubahan kimia. Kita cek langkah 8. Peram lagi semalaman, keesokan harinya tempe telah jadi dan siap dikonsumsi. Berarti pernyataan yang benar 3 sama 4. Kemudian nomor 3, seorang ilmuwan melakukan percobaan dengan cara mengupas kulit batang mangga. Ini mengupas kulit batang pohon mangga secara melingkar hingga bagian floemnya terangkat sepenuhnya, namun bagian silemnya tetap utuh. Setelah beberapa minggu, terjadi pembengkakan pada bagian batang tepat di atas area yang dikupas. Hal ini membuktikan bahwa air dan akar tidak dapat naik ke daun sehingga tertimbun di batang bagian atas. Kambium berhenti membelah karena kekurangan nutrisi dari bagian bawah pohon. Silem tidak dapat mengangkut mineral sehingga batang membengkak karena tekanan air. Hasil fotosintesis dari daun darahnya terhambat menuju akar dan tertimbun di bagian atas keratan. Yang D ya. Soalnya kan floemnya kan dihilangkan. Kemudian nomor 4, prediksi yang mungkin terjadi pada ekosistem sesuai jaring-jaring makanan tersebut adalah jika populasi burung pipit punah karena diburu secara besar-besaran, populasi elang akan menurun. Burung pipitnya mana? Oh, burung pipitnya ini ya. Ya, dia bisa menurun. Jika populasi elang menurun drastis akibat penyakit, populasi katak akan meningkat.
Tidak ya? Kalau elangnya hilang kan nanti ularnya malah makin banyak, kataknya makin sedikit. Jika populasi tikus meningkat pesat karena tidak ada predator alami, populasi padi akan menurun. Betul. Jika populasi belalang menurun, ini belalang ya, karena dibasmi dengan pestisida, populasi ular akan menurun. Oke, kita cek. Belalang dimakannya laba-laba sama serangga predator, kemudian dimakan katak. Kataknya ini dimakan langsung oleh ular. Oh, berarti ularnya cuma makan katak sama tikus ya. Oke, secara tidak langsung pernyataan 4 benar. Nomor 5, pernyataannya benar terkait infografis adalah ini dunia tanpa air. Fakta populasi air, 11% penduduk bumi tidak memiliki akses ke sumber air yang memadai, yaitu 785 juta orang. 70% limbah industri dibuang ke dalam pasokan air tanpa dirawat. Hingga 90% air limbah di negara-negara berkembang mengalir ke sungai. Oke. Dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim juga menambah tekanan pada pasokan air kita yang terbatas. Di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, akan kehabisan air di tahun 2040. Wah, ini harus hati-hati guys. Pernyataan yang benar adalah yang D ya. Pencemaran air menyebabkan pasokan air berkurang. Nomor 7, gerak yang melibatkan tulang pada lengan tersebut adalah, nah ini kita mengenal yang namanya aduksi, abduksi, fleksi, sama ekstensi. Kita bahas satu-satu ya. Kalau aduksi, saya tulis di sini. Aduksi, ini adalah gerakan anggota tubuh mendekati garis tengah tubuh. Mendekati garis tengah tuh berarti badan. Kayak misalnya tadinya kita merentangkan tangan, terus tangannya dikesampingkan. Kemudian misalnya tadinya kakinya tuh sikap istirahat, kemudian habis itu dirapatkan. Tahu kan kaki yang siwat istirahat itu loh. Kemudian habis itu ada abduksi. Abduksi. Ini kebalikannya. Ini adalah gerakan anggota tubuh menjauhi garis tengah. Contohnya mengangkat lengan ke samping, kayak gitu. Split, kalian tahu split nggak sih? Kita cek pernyataan A sama B dulu ya. Tangan A melakukan gerakan abduksi karena tulang lengan atas dan bawah menekuk menjauhi dari sumbu utama. Salah ya. Tangan B melakukan gerakan abduksi karena tulang lengan atas dan bawah mendekati sumbu utama. Ini juga salah. Kemudian ada fleksi sama ekstensi. Fleksi itu adalah gerakan menekuk sendi. Gerakan menekuk sendi untuk memperkecil sudut antara dua tulang. Kemudian ada ekstensi, yaitu kebalikannya gerakan menekuk sendi yang berakibat
peningkatan sudut. Jadi sudutnya makin gede gitu lah. Oke, yang ketiga, tangan A melakukan gerakan fleksi karena tulang lengan atas dan bawah menekuk memperkecil sudut sendi engsel. Betul. Tangan B melakukan gerak ekstensi karena tulang lengan atas dan bawah lurus sehingga memperbesar sudut sendi engsel. Betul. Lanjut, nomor 7. Ini bekal makan siang yang bergizi. Alhamdulillah dapat makan siang yang bergizi. Kita cek X-nya ini telur, berarti dia adalah protein. Y-nya nasi, berarti karbohidrat. Z-nya adalah ikan nggak sih ini? Ini juga protein. Berdasarkan informasi tersebut, berikan penilaian benar atau salah. Ini sebenarnya udah ada jawabannya sih. X mengalami pencernaan di lambung menjadi pepton oleh enzim pepsin. Yes, betul. Y dicerna di usus halus menjadi glukosa oleh enzim lipase. Ini salah. Enzimnya harusnya enzim amilase. Z mengalami pencernaan di usus halus menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Oke, betul. 8. Seorang pasien sering batuk pilek dan demam tinggi. Dokter mendiagnosisnya menderita pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dengan gejala sesak nafas, batuk, berdahak, dan nyeri dada saat bernafas. Kondisinya kayak gini. Jadi awalnya normal di area ininya, alveolusnya, yang bagian anggurnya itu ya. Tapi setelah terkena pneumonia, dia bagian anggurnya ini dia jadi ada cairannya ini, cair yang warna kuning ini. Pernyataannya, peradangan pneumonia terjadi pada bagian alveoli. Betul. Pneumonia merupakan penyakit yang bersifat menular. Iya, kenapa? Karena dia disebabkan infeksi bakteri atau virus. Kemudian paru-paru penuh berisi cairan dimungkinkan karena sesak nafas, bukan ya? Jadi karena paru-parunya ini penuh, si alveolinya ini penuh karena cairan, kemudian menyebabkan sesak nafas. Nomor 9. Ini adalah struktur jantung. Proses yang terjadi apabila bagian X berkontraksi adalah X itu kan dia habis dari paru-paru ya, berarti pasti darahnya kayak oksigen. Berarti pernyataan A sama D salah. Kita cek pernyataan yang B. Darah yang kayak oksigen mengalir ke aorta untuk menuju ke seluruh tubuh. Betul. Yang B ya. Terus nomor 10. Oke, kita kenalan lagi ya dengan bagian-bagian ginjal. Yang A ini adalah glomerulus. Yang B adalah tubulus, contortus, proximal. Yang C adalah tubulus, contortus, distal. Pernyataan yang pertama, penjagaan keseimbangan asam basa dengan membuang zat yang terlalu asam atau basa terjadi pada bagian C. Betul, jadi di bagian C itu ada peran dalam penyerapan ion hidrogen atau amonia untuk menjaga pH darah tetap stabil. Saya catatkan ya di sini. Berperan dalam menyerap ion H+ atau bisa juga amonia untuk menjaga pH darah tetap stabil. Semoga kalian bisa membaca tulisan saya ya. Eliminasi produk dan sisa metabolisme melalui filtrasi terjadi pada bagian A. Betul.
Pengaturan keseimbangan elektrolit melalui penyerapan dan mengontrol kadar ion tubuh terjadi pada bagian A. Salah ya, ini harusnya ada di bagian B dan C. Oke, baik. 1 sampai 10 sudah selesai kita bahas. Terima kasih. Bye bye, teman-teman.